Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, hari ini kita dalam kondisi walafiat bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di minggu-minggu awal pembelajaran 2024-2025 dan masih dalam masa MPLS, sehingga kita mungkin setelah waktu bisa saling sharing agar nanti bisa menghasilkan satu pembicaraan yang nanti bermanfaat satu negeri satu sembah. Sehat semua ya Pak Bu ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Nikmat sehat Ya, kita Pak. syukuri, karena nikmat itulah kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaik ini. Untuk MLS sudah berjalan ya Bu di sini ya Pak Bu ya. Alhamdulillah sudah. Senin, hari Senin ya. Dan ini hari ketiga, alhamdulillah saya bisa silaturahim di sini dalam rangka mendampingi kegiatan panjenengan dalam melayani anak didiknya sebaik-baiknya, sekaligus menyelenggarakan pendidikan yang insya Allah lebih mengenal, lebih produktif, dan pada akhirnya bisa mencapai tujuan-tujuan sudah digariskan dalam kurikulum sekolah. Untuk prioritas tahun ini kira-kira untuk sekolah yang perlu atau penting banget apa ya kira-kira ya? Untuk prioritas gini Pak, setelah kami melakukan observasi bahwa masih banyak sekitar 60% siswa belum mampu membaca secara aktif Pak. Jadi anak-anak itu membaca hanya ketika disuruh gitu. Maka dari itu untuk tahun ini kami akan mengembangkan fokus pembelajaran membaca. Maka dari itu kami mohon saran dari Bapak bagaimana baiknya nanti. Iya, membaca berarti ya. Ya. Berarti barangkali dalam rapor pendidikan ya, Iya, ya perlu penekanan pada aspek membaca. Kira-kira kegiatan-kegiatan sudah dijalankan untuk pengembangan minat baca anak-anak sudah ada di sini. Kira-kira. Sebenarnya sudah ada Pak. Dimulai dari dasar, dari awal itu sebenarnya anak-anak sudah sudah dibudayakan untuk membaca buku-buku referensi yang ada di kelas. Contohnya ada buku apa itu ya, Wikipedia apa ya? Ya, Nah, itu kan termasuk referensi-referensi dari seputar yang ada, masalah-masalah yang ada di alam sekitar kita. Artinya berarti anak sudah mulai dibudayakan untuk membaca. Nah, tergantung nanti kedepannya itu anak terbiasa atau tidak. Jadi untuk kedepannya berarti kita hanya ingin atau mengharapkan anak itu tetap ada budaya untuk membaca walaupun tidak ada di dalam sekolah saja gitu Pak. Berarti sudah ada ya, sudah ada untuk membiasakan anak-anak membaca sejak tadi. Mungkin bentuknya atau dikemas dalam apa itu kegiatan membacanya? Ya, untuk yang sudah berjalan ya Pak, ini dikemas dalam bentuk itu Pak, adanya nanti sudut baca Pak. Tapi terus yang kedua mungkin karena ini kan kelas rendah ya Pak di sini ya, itu dengan adanya nanti pemutaran video-video tentang cerita itu kan anak nanti bisa untuk minat bacanya itu tumbuh Pak, karena dengan video, dengan ada itu gambar-gambar, lah anak itu tertariknya di situ Pak. Berarti sebenarnya Bapak itu sudah paham Bapak itu ranahnya nanti ke literasi ya. Iya. Dan tadi sudah disebutkan ada lewat baca buku, ada lewat penayangan video, gambar-gambar atau cerita yang lain ya. Dan ini yang fokus, ini kan perlu diprioritaskan kegiatan agar nanti fokus, tidak banyak agenda tapi kelihatannya nanti nggak bisa jalan semua. Untuk fokus ke masa dekat ini kira-kira apa yang perlu ditangani untuk menunjang etos atau minat baca atau pembiasaan membaca anak-anak? Untuk kami sih itu
dengan nanti kok akan membuat pojok baca untuk agar anak itu benar-benar minat dalam membaca, tapi karena kan kita terkendala oleh dana ya Pak ya, terkendala oleh dana untuk pembuatan itu biar anak tertarik itu kita akan berkolaborasi atau bekerja sama dengan wali murid tentunya, terus serta dengan guru-guru yang ada di SD 1 Sembawa Pak. Berarti tadi penekanannya pada membaca, menciptakan atau lingkungan mendesain lingkungan baca yang tadi apa ya namanya ya? Sudut baca. Sudut baca. Oh ya, sudut baca. Kalau itu saya kira udah tentang sudut baca berarti sudah ada pemikiran. Tadi melibatkan ya? Iya. Oh, melibatkan wali murid ya. Semoga nanti mungkin proses seperti apa untuk ini kan ada 4 kelas ya? 3 kelas ya. 3 kelas dan jenengan akan membuat sudut baca. Kira-kira nanti mendesainnya bagaimana? Mungkin untuk sudut baca gambaran kami nih Pak, gambaran kasarnya bahwa nantinya di setiap kelas di salah satu sudutnya itu akan difokuskan untuk dibuatkan rak buku Pak, rak buku yang tersedia untuk bahan bacaan anak-anak. Jadi anak-anak bisa memilih ya. Ya, bisa. ya, saat pertama menyiapkan buku bacaan. Ya, buku bacaan ini Pak, kami punya beberapa itu untuk membantu selain itu ada buku bacaan yang dari sekolah. Terus tadi yang sempat disampaikan Ibu Puji bahwa ada kerjasama dengan wali murid. Maksudnya adalah apabila wali murid memiliki buku bacaan di rumah dan ingin disumbangkan ke sekolah untuk menambah referensi itu juga boleh. Itu seperti itu. Kemudian rak buku tentunya ini yang membutuhkan biaya Pak, bahwa kami dari sekolah mencoba menganggarkan untuk menyiapkan rak buku. Tentu saja kami berusaha semaksimal mungkin Pak untuk memanfaatkan apa yang ada. Kemudian memanfaatkan meja-meja Pak, meja yang tidak terpakai itu akan diperbaiki agar dapat digunakan untuk menjadi rak buku. Sementara memanfaatkan yang ada dulu, baru kemudian apabila membutuhkan rak buku lebih itu karena buku-bukunya kan bisa juga ada sumbangan-sumbangan dari pihak-pihak luar, misalkan dari perpustakaan daerah atau apa itu membutuhkan rak. Nah itu kami konsultasikan lagi dengan bapak kepala sekolah, dengan bapak pengawas dan stakeholder yang ada. Jadi ini tadi kemitraan dengan orang tua ya, barangkali ada yang punya buku baca termasuk tadi mau menyusun rak ya, rak ya. Mungkin sudah ada gambaran untuk biaya nanti kan dengan tetap perlu ada anggaran yang real di pos ya Pak. Itu sudah masuk belum kira-kira? Kalau itu sudah ada Pak, tapi karena bos itu kan terbatas, maka yang bisa dibeli untuk saat ini karena bosnya sangat kecil, maka yang di pertama adalah baru buku. Tentunya sudah ada anggarannya Pak untuk pembelian buku. Itu ada sekitar 2 juta atau 10% dari anggaran bos, karena bosnya sekitar 22 juta dan itu sekitar 2 jutanya sudah untuk membeli buku. Nah itu sudah ada dari sekolah sudah menyiapkan itu. Terus membeli cat itu untuk menghias pojok bacanya agar menarik, itu sudah. Terus rak bukunya sementara memakai meja yang ada Pak, jadi belum mampu untuk membeli rak buku. Pakai meja ya. Terus ini karena sudah masuk di RAK BOS dan sudah ada rencana kemitraan, ini untuk pembuatan mendesain sudut bacanya mau seperti apa? Ini kan
mungkin apa mau semua kelas apa harus sendiri-sendiri, kira-kira seperti apa untuk mendesain sudut bacanya? Ya kalau menurut saya sih efektifnya ya setiap kelas, karena kalau Kelas, ya. dibikin satu ruangan kan susahnya itu ruangannya itu nggak ada. Oh, Artinya kalau ketika sudut baca itu ada di setiap kelas kan itu sudah termasuk simple gitu Pak. oh iya, Nah, iya. sudah efektif lah. Tidak perlu tempat Tidak perlu tersendiri tempat, ya, tidak satu perlu sekolah. menyediakan Oh, iya. tempat Oh, karena lihat kondisinya seperti ini iya. dengan kelas yang sudah ada saja itu saya kira sudah cukup. Terus barangkali ada yang nambahi untuk mendesainnya, Bu Ci? Iya. Kalau untuk mendesain saya menambahi dari Pak Kisno ya Pak. Iya. Itu untuk pojok-pojoknya, terus nanti tidak semua benar kami cat semua ya Pak, itu saya mengambil pojok-pojoknya saja untuk mendesain. Nanti kalau ini kan untuk kelas rendah ya ada gambar-gambar yang menarik, gambar pohonnya itu pohon huruf, terus ada pohon angka seperti itu Pak. Oh iya iya. Ada pohon huruf, pohon angka, karena Iya. kebetulan kelas Iya, kelas 1. satu. Iya, Kelas itu cocok satu. sekali agar anak-anak ketika belajar lebih tertarik karena Iya. pakai benda-benda, pakai simbol-simbol ya. Terus untuk ini kan sudah deal penyusunan sudut baca, desainnya, terus tadi sudah antar kelas ya. Kira-kira akan dimulai kapan? Insya Allah ya Pak, ya akan kita mulai secepat mungkin. Mungkin Ah. minggu depan Insya Allah minggu sudah depan. akan kami laksanakan. Iya. Untuk Buat- buku untuk juga Pak, pembuatan buku sudah itu. datang Pak. Satu. Buku pembelian bukunya sudah datang Pak, yang dari Oh. Dana Bos kemarin sudah kita ambil ya Pak. Oh iya. Sudah dituan juga, sudah diinventaris sama Bu Buci kemarin, bukunya ada. Iya. Berarti memang tinggal sarana prasarananya. Oh. Kalau bukunya sudah Iya, datang iya. Pak kemarin Oh, iya. 1 dus lebih. Masuk ini buku-buku sangat baru ini Pak. Nah ini bukunya sudah ada. Oh iya. Memang tempatnya itu yang belum. Oh iya. Iya. Berarti ini sudah mengerucut pada sudut baca, termasuk waktunya ya Iya. sudah disiapkan. Nah sekarang perlu nggak dibuat semacam pengurus atau, karena ini kan kegiatan bareng-bareng Iya. kolektif, kan tentunya butuh ada koordinator barangkali, mungkin ada rencana itu apa? Ya perlu sih Pak, kalau sebenarnya berdasarkan pembagian tugas tambahan gitu Pak. Ini sudah ada, ini untuk buku G ini kan fokus untuk data-data kesiswaan, saya keuangan, Pak Sukesno ini bikin sarpras, jadi nanti untuk sarana prasarannya nanti koordinatornya Pak Kesno, kemudian untuk pelaksanaan keperpustakaan dan UKS itu ada Bu Riyati. Oh, Jadi nanti Bu Riyati menjadi koordinator untuk pelaksanaan literasinya gitu. Kalau sarprasnya nanti ada Pak Kesno, terus nanti untuk pelaksanaan kegiatannya, jadwal dan lain-lain, pengaturan itu membacanya, pembiasaannya itu sama Bu Riyati. Seperti itu. Terus untuk pendesainannya kira-kira cukup dengan ide panjenengan semua apa mungkin bisa apa perlu orang-orang yang barangkali bisa memberi kontribusi, mungkin ada rencana Buliati atau siapa? Perlu ya Pak ya? Ya kalau menurut saya sih sebenarnya perlu banget itu Pak, karena kan aspirasi atau dalam bentuk apapun dari secara sumber itu kan lebih bagus kan. Oh iya iya. Tidak, artinya tidak menutup lah, Oh, iya. tidak menutup untuk ada aspirasi atau apa, misalnya dari sumber-sumber lain mau memberi referensi kira-kira Oh, iya. itu. Ya, berarti tadi sudah ada pemikiran dan sekarang ditambahi semacam referensi dari luar ya. Oh iya iya. Oke, untuk perencanaan sudut baca dalam rangka menunjang kegiatan literasi ya, dan sekaligus tadi untuk membackup apa yang ada di kurikulum raport pendidikan ya. Jadi literasi mau dikembangkan di SD Negeri 1 Sembawang. Oke, nanti kalau sudah ada pelaksanaan barangkali perlu koordinasi dan sebagainya. Saya juga ingin melihat progresnya, launchingnya kapan, nanti barangkali saya ada waktu diberitahu nggak apa-apa, nanti mungkin saya bisa kesini lagi untuk memantau perkembangannya. Siap Pak.
Mungkin sementara cukup dulu barangkali nggak ada ya. Nah, berarti insya Allah kita akan ketemu lagi untuk action bagaimana tadi mendesain sudut baca di SD Negeri 1 Sembawang. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.